Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah tragis Barseso Al-Abid, seorang ulama ahli ibadah yang mati kafir disalib karena meminum khamr atau minuman keras. Kisah nyata ini dinukil dari kitab Hayatul Qulub karya Alamah Muhammad Bakir Majlisi di dalam kitab Duratul Nasin karya Syekh Utsman Al-Khawbawi. Lalu seperti apa kisah menyedihkan ini? Tonton video ini sampai selesai. Dikisahkan, dahulu hiduplah seorang ulama yang sangat alim dan tekun beribadah. Ia bernama Barsiso. Selama 220 tahun ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula ia tak pernah bermaksiat sedikit pun. Ia juga merupakan orang yang sangat ditokohkan masyarakat di seluruh negeri. Konon ketinggian ilmu dan ketekunan ibadahnya nyaris tak ada yang bisa menandinginya. Popularitas Barsiso menggema hingga ke pelosok negeri. Ia menjadi tempat orang untuk bertanya dan berguru ilmu pengetahuan agama. Setiap hari selalu saja ada yang datang dari berbagai daerah untuk menitipkan anaknya atau sekedar untuk meminta nasihatnya. Maka tak heran jika ia mempunyai 60.000 murid. Barsiso menyediakan asrama khusus untuk murid-muridnya dalam satu kompleks pendidikan, layaknya seperti pondok pesantren di zaman ini. Tak hanya itu, kemasyhuran Barsiso dalam ilmu batin pun menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang datang kepadanya. Murid-murid Barsiso yang telah mencapai tingkat tinggi di perguruan itu mampu bisa terbang ke angkasa tanpa menggunakan bantuan teknologi canggih. Bahkan popularitas Barsiso tidak hanya dikenal oleh penghuni bumi, namun ia juga dikenal oleh seluruh penghuni langit. Mereka sangat kagum dan bangga dengan pencapaian ibadah yang dilakukannya. Karena kekaguman malaikat-malaikat terhadap Barsiso terlalu berlebihan, maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Mengapa kalian terlalu mengaguminya? Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian tentang apa-apa yang tidak kalian bayangkan sebelumnya. Barsiso itu akan mati dalam keadaan kafir. Ia akan menjadi penghuni neraka selamanya. Mendengar firman Allah seperti itu, iblis merasa tertantang. Barsiso yang selama ini susah ditundukkan, kini menjadi target sasaran bangsa iblis. Iblis selalu datang ke kediaman Barsiso dengan menyamar. Ia mendekati tempat ibadahnya dengan pakaian tenun yang memikat perhatian. Gaya dan penampilannya persis seperti orang sufi ahli ibadah. Siapa gerangan dirimu? Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Barsiso kepada iblis itu. Perkenankanlah, aku adalah seorang ahli ibadah yang datang untuk membantumu beribadah kepada Allah. Perkenalan itu pun memikat perhatian Barsiso. Tutur kata iblis itu sangat sopan dan wawasan keilmunya terlihat sangat luas. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka dia pun pasti akan mencukupinya. Demikian salah satu nasihatnya. Iblis pun diberi tempat khusus di rumah Barsiso, layaknya tamu-tamu terhormat lainnya. Ia memperlihatkan cara beribadah yang belum pernah dilakukan orang di negeri manapun. Iblis itu beribadah, sholat dan zikir selama 3 hari 3 malam, tanpa makan, tanpa minum. Bahkan Barsiso sendiri melihatnya selama 3 hari itu pula sang tamu tidak tidur. Karena rasa heran dan penasaran yang amat sangat, Barsiso memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa engkau sanggup tidak makan, tidak minum selama itu? Padahal selama 220 tahun, aku beribadah tak pernah aku meninggalkan makan dan minuman. Kalaupun aku berpuasa, aku selalu berbuka di waktu malam. Aku selalu makan, minum, dan tidur layaknya manusia biasa. Aku merasa sangat berdosa kepada Allah, sehingga aku tak bergairah untuk makan dan minum, apalagi tidur. Setiap kali datang rasa lapar dan kantukku, saat itu pula aku teringat dosaku," tutur iblis. "Lalu bagaimana caranya agar aku bisa menyamaimu?" tanya Barsiso. "Benar kau ingin menyamaiku?" tanya iblis. "Benar, tunjukkanlah caranya kepadaku," desak Barsiso. "Baiklah, sekarang cobalah kau bermaksiat kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Ingatlah, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Kau akan menikmati kelezatan ibadahmu jika sebelumnya kau pernah melakukan dosa," ungkap iblis. "Lalu cara apa yang harus kuambil?" tanya Barsiso. "Berzina," kata iblis. Tidak mungkin aku melakukan itu," jawab Barsiso. "Membunuh seorang mukmin," desak iblis. "Itu juga tak mungkin, aku tak sanggup melakukannya," kata Barsiso.
Bagaimana kalau meminum arak hingga mabuk? Ini kelihatannya ringan, sangat mudah dilakukan, tapi cukup efektif membuat Allah marah dan memusuhimu, rayu iblis. Wah, kalau ini memang ringan, kemana aku mencarinya? Tanya Barseso. Lalu iblis pun menunjukkan ke suatu kota yang biasa menjual arak dan minuman keras yang lain. Singkat cerita, Barseso menemukan sebuah warung minuman dengan pelayan yang sangat cantik. Atas petunjuk iblis, Barseso pun membeli minuman haram itu dan meminumnya hingga mabuk. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia bahkan berzina dengan wanita pelayan itu. Tanpa diduga sebelumnya, suami pelayan itu datang dan memergoki mereka sedang berzina. Maka Barseso pun menghajarnya hingga babak belur, bahkan sampai hampir-hampir mati. Iblis itu datang dengan menyamar sebagai manusia biasa. Ia lalu menyeret Barseso ke pengadilan untuk dihukum atas perbuatannya. Akibatnya, hakim memutuskan Barseso bersalah. Lelaki yang dikenal ahli ibadah itu mendapat hukuman 80 kali cambukan untuk perbuatan meminum arak, dan 100 kali cambukan karena telah berzina, dan diperintahkan agar Barseso digantung sebagai ganjaran ganti darah. Ketika Barseso dalam keadaan tersalib, iblis datang dengan menyamar sebagai manusia, tapi dalam gaya dan penampilan berbeda. Bagaimana keadaanmu, Barseso? Tanya iblis. Beginilah penderitaan bagi orang yang telah mematuhi penjahat dan pendosa, jawab Barseso. Iblis itu tertawa sinis, mencibir muka dengan keangkuhannya, sambil mengacung-acungkan tangan ke arah muka Barseso. Iblis itu berkata, "Aku mengalami penderitaan dan musibah hingga 220 tahun lamanya karena ulahmu. Sekarang apa maumu? Apa kau mau kulepaskan dari hukuman ini? Cepatlah, turunkan aku dari tiang salib ini. Aku akan menuruti semua kehendakmu," pinta Barseso. "Bersujudlah sekali saja kepadaku," desak iblis. "Tak mungkin, aku masih tersalib, tak bisa melakukannya. Turunkan saja aku dulu," rengkek Barseso. "Kau tak perlu turun dulu, lakukanlah sujud itu dengan isyarat saja," desak iblis lagi. Akhirnya Barseso pun menuruti permintaan iblis. Ia bersujud kepada iblis dengan satu isyarat saja, dan ia pun meninggal dunia dengan tanpa iman, sejurus setelah perbuatan kafir dilakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Nah, dari kisah ini, marilah kita selalu berhati-hati dalam beribadah. Jangan sampai kecerobohan yang sudah jelas menjadi larangan agama seperti minum khamr atau minuman keras menjadikan kita mati su'ul khotimah seperti Barseso ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan iblis. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.